Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat Pagi, pagi, Bu. Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, Ibu tengok semuanya sudah rapi-rapi, sudah cantik, sudah semangat. Dokumentasi. Yuk, rekam. Acara pada pagi hari ini yaitu belajar bersama dengan semangat. Yang pertama, sebelum kita memulai acara ini, kita berdoalah dulu ya. Ya, Bu. Marilah sama-sama kita berdoa, anak ibu yang semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Lemi, semua hadir Lemi. Hadir, Bu. Hadir semua. Hari ini kita hadir semua berarti udah sehat. Nah, untuk menghadapi hari ini yang cerah sebagai bangsa Indonesia, alangkah baiknya kita semuanya bangga dengan anak Indonesia. Mari sama-sama kita menyanyikan lagu nasional dulu biar kita semangat. Kemudian semuanya yuk berdiri anak-anak. Kita nyanyikan lagu dari Sabang Iya, sampai Bu. Merauke. Yang semangat ya anak-anak ya. Iya, Bu. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, semuanya menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah air. Aku berjanji menjunjung tanah airku Indonesia. Iya, terima kasih atas semangatnya untuk menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Mudah-mudahan kita menjadi anak Indonesia yang semangat terus dalam menjalani kehidupan dan pendidikan kita. Baik. Amin. Untuk selanjutnya, lihat anak ibu semuanya, di sini ada sebuah gambar, ada banyak gambar ini, ada 4 gambar yang mana pada pagi hari ini harus kita munculkan. Namun sebelumnya kita memasuki pelajaran kita buat dulu kesepakatan kelas. Agar apa? Agar belajar kita pagi hari ini tertib, aman. Yaitu apa kesepakatan kelas yang seperti biasa kita buat. Kalau mau buang air kecil harus permisi dahulu. Angkat tangan. Bu, saya permisi. Yang kedua, kalau ingin mengucapkan atau menyampaikan sesuatu pendapat, angkat tangan dulu, baru ngomong. Yang tidak boleh menjahili kawannya, harus sama-sama belajar. Kemudian tidak boleh berkata-kata yang tidak baik. Itu kesepakatan yang sering kita lakukan agar pelajaran pagi hari ini mendapat yang paling terbaik. Baik, untuk profil pelajar Pancasila yang harus kita munculkan dalam pelajaran kali ini adalah yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Gotong royong, mandiri, dan berkebinekaan global. Ini harus kita terapkan dalam setiap pelajaran yang kita lakukan setiap hari. Yang kemudian, tujuan akhlak yang ada pada pagi hari ini yang harus kita kerjakan adalah arti keberagaman sebagai sebuah ketentuan dari Allah atau sunatullah. Kemudian peserta didik mengenal norma yang ada di lingkungan sekitarnya atau lingkungan yang lebih luas. Kemudian yang ketiga, percaya diri dalam mengungkapkan pendapat pribadi. Kemudian yang keempat, memahami pentingnya musyawarah untuk mencapai kesepakatan dan kepentingnya persatuan. Yang kelima, gotong royong adalah salah satu contoh dari keberagaman yang akan kita munculkan pada pelajaran kali ini. Paham anak ibu semuanya?
Paham, Bu. Kemudian alur tujuan kita, tujuan belajar kita harus ada alurnya. Kita dapatkan dari pembelajaran hari ini. Peserta didik mampu menyebutkan norma yang ada di lingkungan sekitar dengan jelas. Kemudian peserta didik dapat saling menghormati dan menghargai orang yang berbeda agama dengan baik. Kemudian peserta didik dapat menunjukkan sikap toleransi yang tepat. Ini sesuai sama pembelajaran kita pada yang lewat. Masih ingat kita pelajaran apa yang semalam? Tentang surat Al-Hujarat ayat berapa itu, Nak? Ayat 13. Nah, ini kita munculkan lagi karena ini adalah sambungan dari surat Al-Hujarat ayat 13. Nah, yaitu siapa yang pandai baca ya anak Ibu? Si Mariana dulu coba. Kan udah hafal ini kan Mariana? Iya, Ibu. Pelajaran kita. Ayo Mariana, baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzikri wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Terima kasih. Sadaqallahul azim. Terima kasih Mariana Wida, cantik kan suaranya si Mariana ini kan perlu dicontoh ini untuk kawan-kawannya yang lain. Baik, artinya wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Nah, jadi apa kaitannya dengan tujuan kita belajar hari ini? Karena kita keberagaman judulnya, temanya keberagaman, makanya kita lihat dari firman Allah surat Al-Hujarat ini, yaitu tentang keberagaman. Allah menciptakan orang itu, manusia itu dari laki-laki dan perempuan, dan menciptakan manusia itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Apa coba tujuannya Rodatul Husna? Tujuannya apa, Nak? Untuk saling kenal mengenal, Bu. Kenal mengenal. Kemudian orang yang paling mulia di sisi Allah itu bukan orang yang ganteng, bukan orang yang cantik, bukan orang yang kaya atau miskin, juga bukan seorang raja atau presiden. Tapi orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling Takwa. Iya, pandai anak Ibu kan? Jadi apa itu bertakwa? Yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala Larangannya, Bu. Ya, baru kita disebut orang yang bertakwa. Itulah yang ada di sisi Allah. Jadi kita nggak boleh sombong. Itu semuanya tidak dilihat oleh Allah. Tapi Allah melihat dari ketakwaannya. Oke, baik. Udah paham sampai situ? Anak Ibu Ya, Bu. ada yang belum paham, Nak? Angkat tangannya, Nak. Boleh ditanyakan sama Ibu? Enggak, Bu. Udah paham. Paham, Bu. Dia anak Ibu semuanya kan? Jadi yang untuk selanjutnya ada pertanyaan. Ibu tanya dulu sama anak kelas Ibu di kelas 4 ini. Pernahkah kamu bertemu dengan beberapa orang atau dari berbagai negara atau bangsa serta suku yang ada di sekitarmu? Pernah bertemu? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Pernah, Bu. Aku bertemu sama suku yang lain, Bu, sama aku, Bu. Iya kan? Banyak kan di antara kita suku di sekitar kita kan? Ya, Bu. Iya, Saya Bu. sama bule, Bu. Oh, sama Saya bule. sama Nah, saya sama suku apa, Bu? Jawa, Bu. Bu, ke sekolah saya pernah datang orang Papua, Bu. pernah juga ada Papua. Berarti banyak yang sering kita temui di sekitar kita kan setiap hari kan? Iya, Bu. Ya. Jadi yang kedua, suku apa aja yang ada di kelasmu? Coba Mariana, suku apa aja yang ada di kelas kita ini? Ada, Bu. Ada suku Jawa, Hmm, Mandeling, Batak, Bu. iya. Yang ketiga, coba adakah di kelas kamu teman yang berbeda agama?
Ada, Bu. Ada, Bu. Agama apa aja coba saya? Saya, Bu. Agama Kristen, Bu. Agama Kristen, Bu. agama Hindu. Ada agama Konghucu, Bu. Ada agama Konghucu juga. Ada di kelas kita, bermacam-macam, ada suku, ada agama di kelas kita. Jadi, bagaimanalah apa yang kamu lakukan agar tercipta kerukunan di kelasmu? Siap Allah menciptakan berbagai macam bangsa, bahasa sesuai dengan negaranya, serta suku dan adat istiadatnya. Semua itu diciptakan Allah dengan tujuan agar saling mengenal. Begitu juga di Indonesia. Terdapat berbagai suku bangsa mulai dari Sabang sampai Merauke seperti tadi kan. Kemudian banyak karakter agama, postur tubuh yang berbeda, semuanya itu adalah keberagaman yang diciptakan Allah sudah menjadi satu. Jadi anak ibu semuanya sudah tahu kan arti keberagaman itu apa, Nak? Adik-adik Yani. Apa Nak arti keberagaman yang ada di Indonesia, Nak? Keberagaman. Beragam itu artinya banyak. Iya banyak Bu, beraneka ragam Bu, bermacam-macam. Iya, bermacam-macam. Ada bermacam-macam yang ada di Indonesia, baik adat istiadat ataupun semuanya banyak. Kemudian kita lihat dulu. Ini ada gambar cantik-cantik. Yang pertama gambar suku di Indonesia. Ada suku apa aja itu coba? Daya, Bu. Terus Sunda, ada- Bu. Iya, Minang, Jawa. Bu. iya, Dan ada juga Jawa, Bu. ada Jawa. Kemudian gambar yang kedua. Suku di Indonesia semuanya terus ada gambarnya. Ini gambar apa kita ini ya? Pancasila, Bu. Bhinneka Tunggal Ika. Jadi semua suku yang ada di Indonesia itu kita mempunyai semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang artinya Berbeda. beda-beda Tapi satu. Tapi tetap satu juga, Bu. ya, itulah Indonesia. Banyak suku, banyak bangsa, banyak agama, semuanya itu menjadi satu yaitu bangsa Indonesia. Untuk menyatukannya, coba apa yang dapat menyatukan keperbedaan-perbedaan yang banyak ini? Yaitu bahasa. Indonesia. Pokoknya anak ibu semuanya, kalau ada di sekolah, kalau ada di pasar, kalau ada bertemu dengan orang lain yang berbeda suku, kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Ya, sampai di sini anak ibu semuanya kelas 4. Apakah sudah paham dengan pelajaran? Sudah, Bu. Sudah Bu, Sudah, Bu. sudah Bu. Ada yang belum paham? Kalau yang belum paham boleh diceritakan sama ibu, boleh diungkapkan sama ibu. Nanti kita jawab bersama. Udah paham anak ibu semuanya? Sudah, Bu. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kalau semuanya berarti penjelasan ibu tidak sia-sia. Penjelasan ibu didengarkan oleh anak-anak ibu yang hebat. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Dengan mengenal banyak keragaman yang ada di dalam kehidupan kita, maka kita lebih mengetahui dan mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Kuasa dan Maha Kaya. Kaya dengan segala ciptaannya, kuasa dengan segala ciptaannya, sehingga Allah menciptakan manusia itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, berbagai macam suku, berbagai macam bangsa. Itulah Maha Kaya Allah. Kemudian Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku agar saling mengenal. Bukan saling berperang, tapi saling mengenal. Dengan menyadari keberagaman itu adalah sunatullah, kehendak Allah, maka timbul dalam hati kita bahwa manusia itu adalah sama kedudukannya di sisi Allah. Dan yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Mau anak ibu jadi orang yang paling bertakwa? Mau, Bu. Nah, sekarang di akhir pembelajaran kita, Ibu akan memberikan LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Di sini kan kita bagi dua dulu kelompok. Kita bagi kelompok menjadi dua, yaitu untuk kelompok 1
kelompok 1 yang udah namanya udah ibu berikan sama kamu semuanya kan, Raudatul Husna, Nur Halimah, kemudian Ade, dan nanti kelompok 2 juga ada. Ini ada pertanyaan dari ibu untuk kelompok 1. Pertanyaannya sudah ada, dan kelompok 2 juga sudah ada pertanyaannya. Ini pertanyaan untuk kelompok 2. Sudah ada pertanyaannya. Jadi sudah bisa dipahami kan anak ibu semuanya? Iya, Ibu. Selanjutnya Ibu sudah bagikan link, nanti Ibu bagikan di grup atau dibagikan grup kelas kita. Untuk pertemuan yang akan datang, Ibu tanya atau kamu yang bertanya, kemudian kamu menyimpulkan tentang apa yang ada di dalam link tersebut. Sudah paham kan tugasnya anak-anak Ibu semuanya? Iya, Ibu. Jadi, pada hari ini kelas kita yang semangat, kelas kita yang baik, sudah selesailah pembelajaran pada pagi hari ini. Dan untuk mendapat ridho dari Allah, kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan mengucapkan doa Alhamdulillahirabbil alamin. Ucapkan sayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matikan kodenya, Bu. Halo.